Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya di wilayah zonasi SMA Negeri 2 Purworejo. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid, tidak lupa kepada siswa-siswi calon peserta didik SMA Negeri 2 Purworejo yang berbahagia, dan seluruh peserta yang telah mengikuti melalui live streaming YouTube di SMA Negeri 2 Purworejo. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Purworejo secara online. Kepada seluruh peserta yang saya hormati, saya akan menyampaikan rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pemaparan sosialisasi oleh narasumber sekaligus Kepala SMA Negeri 2 Purworejo. Dilanjutkan sesi tanya jawab dan penutup. Mari kita oleh narasumber sekaligus Kepala SMA Negeri 2 Purworejo, Dr. Anda Fitarini MSI. Kepada beliau, disilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada diri saya untuk menyampaikan informasi terkait dengan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Purworejo tahun pelajaran 2021-2022. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu Kepala SMP di wilayah zonasi SMA Negeri 2 Purworejo yang sudah berkenan membantu kami dalam mendistribusikan informasi sehingga Bapak Ibu guru BK, Bapak Ibu wali siswa dan anak-anakku semua calon peserta didik baru yang sudah bergabung pada pertemuan secara virtual ini. Apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu Kepala SMP. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya dan mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Amin. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala SMP semuanya di wilayah zonasi SMA Negeri 2 Purworejo, yang saya hormati seluruh tim panitia PPDB SMA Negeri 2 Purworejo, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru BK di SMP wilayah zonasi SMA Negeri 2 Purworejo, Bapak Ibu orang tua wali, dan yang saya cintai dan saya banggakan anak-anak semuanya kelas 9 di seluruh SMP di wilayah zonasi SMA Negeri 2 Purworejo. Baik, kami berdasarkan juknis pelaksanaan PPDB tahun ini. Baik. Sebelum informasi terkait PPDB, izinkan saya memaparkan visi SMA Negeri 2 Purworejo. Terwujudnya insan yang bertakwa, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil, berdaya saing tinggi, peduli, dan berbudaya lingkungan. Selanjutnya, visi kami jabarkan dalam visi ada 11. Yang pertama, mengintegrasikan aspek religi pada setiap pembelajaran. 2. Menumbuh kembangkan kehidupan sekolah yang religius. 3. Menumbuh kembangkan budaya pekerti luhur. 4. Menumbuh kembangkan budaya disiplin dan jujur. 5. Melaksanakan pembelajaran untuk menguasai. 6. Meningkatkan prestasi akademik dengan parameter UTBM kalau yang tahun ini. Kemudian alhamdulillah SMA Negeri 2 Purworejo menduduki peringkat 383 nasional. Nomor 7, memberikan layanan pendidikan dan bimbingan yang berkualitas. 8. Meningkatkan prestasi, baik itu berupa non-akademik maupun akademik. Yang ke-10, meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan materi energi dan air untuk lingkungan yang lebih baik. Dan yang terakhir, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta melestarikan lingkungan. Adapun jadwal pelaksanaan itu mulai tanggal 14 sampai dengan 19 Juni 2021. Nah, pada verifikasi berkas diharapkan peserta didik baru, calon peserta didik untuk hadir di SMA Negeri 2 dan nanti akan diberikan nomor pendaftaran supaya memudahkan kami untuk melacak seandainya terjadi perpindahan jalur atau kami sarankan untuk berpindah ke jalur
zonasi atau jalur prestasi di PDB tahun 2021. Kemudian pendaftaran dibuka pada tanggal 21 Juni pukul 10 sampai dengan 20.59 karena ini secara online sehingga bisa mandiri. Kemudian ditutup pada tanggal 24 Juni 2021 pukul 16.00 WIB. Pengumuman hasil seleksi pengumuman seleksi pada tanggal 26 Juni 2021, daftar ulang 28 Juni sampai dengan 2 Juni 2021, dan masuk ke sekolah pada awal tahun pelajaran baru tanggal 12 Juli 2021. Adapun dasar penyelenggaraan PPDB tahun ini adalah yang pertama, Permendikbud nomor 1 tahun 2021, yaitu tentang penerapan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Yang kedua adalah Pergub Jawa Tengah nomor 7 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga adalah surat SKK Dinas nomor 421 /05/695 tentang PPDB pada SMA negeri dan SMK negeri Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2021-2022. Terkait dengan pendampingan pokok pengajaran PPDB pada sekolah menengah atas bahwa tahun 2020-2021 berbeda dengan tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama perbedaannya adalah titik zonasi, jarak koordinat rumah atau tempat tinggal berdasarkan KK. Yang kedua, kuota sesuai dengan jalur. Tahun sebelumnya zonasi minimal 50%. Di tahun ini 55% termasuk zonasi khusus itu 10%. Perpindahan orang tua maksimal 5%. Tahun ini perpindahan orang tua 5% termasuk anak-anak. Nah, sebelumnya, Mbak, untuk perpindahan orang tua 5% termasuk anak guru. Nanti saya jelaskan lebih detail. Kemudian untuk jalur afirmasi minimal 15%, sedangkan tahun ini afirmasi 20% termasuk anak-anak 5%. Sedangkan jalur prestasi maksimal 30%, di tahun ini jalur prestasi 20%. Beda yang ketiga adalah bukti domisili. Tahun sebelumnya menggunakan KK dan surat keterangan domisili. Sedangkan tahun ini hanya menggunakan KK, tidak berlaku untuk surat keterangan domisili. Perbedaan yang keempat untuk wilayah kecamatan yang dipilih SMA atau SMK negeri. Tahun sebelumnya memberikan poin prestasi pada jalur prestasi dalam zonasi, sedangkan tahun ini zonasi maksimal 10% di wilayah zonasi, di mana jalur di wilayah tersebut tidak ada atau belum berdiri SMA maupun SMK negeri, maka disebut zonasi khusus. Kuotanya adalah 10%. Kemudian yang terakhir, bukti calon peserta didik baru dari keluarga kurang mampu tahun lalu dibuktikan dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan kartu PIP serta kartu miskin daerah. Sedangkan tahun ini hanya berdasarkan
data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan kartu PIP yang dimiliki. Untuk tahun pelajaran 2021-2022, SMA Negeri 2 Purworejo, jumlah kuota yang akan diterima sebanyak 288, meliputi program jumlah 5 kelas, dengan jumlah masing-masing kelas adalah 36, sehingga total jumlah MIPA yang diterima adalah 180. Sedangkan program jumlah rombel 3 dan masing-masing rombel terdiri dari 36 siswa, sehingga yang diterima sebanyak 108. Ada jalur dan kuota PPDS untuk jalur prestasi 20% dari total kuota 288. Jalur zonasi adalah 5%, paling sedikit 55% dari total kuota, termasuk zonasi khusus 10%. Kemudian jalur afirmasi paling sedikit 20%, termasuk anak guru. Kemudian yang terakhir jalur perpindahan tugas orang tua atau wali itu 5%. Untuk jalur zonasi, yang pertama berdasarkan jarak domisili sesuai dengan kakak dengan satuan pendidikan di wilayah zonasi diterbitkan dan atau tinggal paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran berdasarkan data administrasi kepegawaian yang dimaksud jarak terdekat berdasarkan koordinat tempat tinggal. Nomor 2, tidak diberlakukan surat keterangan domisili kecuali dalam kondisi khusus di mana daerah tersebut terjadi bencana alam dan atau bencana sosial. Kemudian yang ketiga, kebijakan daerah memberikan zonasi khusus paling banyak 10% untuk wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA dan SMK negeri. Kemudian yang nomor 4, untuk jalur zonasi, calon peserta didik dari pondok pesantren dan panti asuhan berlaku zonasi sesuai dengan tempat kedudukan pondok pesantren atau panti asuhan. Kecamatan Kutarjo berarti seluruh desa di wilayah Kecamatan Kutoarjo, Kecamatan Bayan, Kecamatan Butuh, Kecamatan Grabak, Kecamatan Ngombol, dan Kecamatan Kemiri. Ini termasuk dalam atau masuk dalam zonasi reguler. Sedangkan Kecamatan Gebang, seluruh desa di wilayah Kecamatan Gebang masuk dalam zonasi. Yang berikutnya adalah jalur afirmasi. Yang pertama adalah sasarannya keluarga ekonomi tidak mampu, penyandang disabilitas, dan nakes COVID-19. Dua, syaratnya keluarga ekonomi tidak mampu data sudah diterbitkan oleh DTKS dan KIP. Sedangkan surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi khusus bagi calon peserta didik yang ayah atau ibunya merupakan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani atau pengamat kasus COVID-19. Nanti ada penjelasannya lebih detail.
Kemudian yang berikutnya, jalur perpindahan orang tua terdiri dari satu, bagi calon peserta didik yang mengikuti kepindahan tugas orang tua atau walinya dan anak guru. Nanti ada penjelasan lebih detail. Kemudian yang kedua, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan dengan cap basah, bukan fotokopi, dan bukan scan. Kemudian yang ketiga, bagi calon peserta didik di luar wilayah zonasi. Jadi yang dimaksud perpindahan orang tua adalah bagi calon peserta didik yang berada di wilayah di luar wilayah zonasi. Next. Kemudian jalur prestasi. Yang pertama, bagi calon peserta didik di dalam dan di luar wilayah zonasi. Dua, seleksi prestasi berdasarkan nilai raport ditambah bobot nilai prestasi atau kejuaraan akademik dan non-akademik dari hasil kejuaraan berjenjang maupun tidak berjenjang. Yang ketiga, bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Bagaimana proses seleksi PPDB di SMA Negeri 2 Purworejo? Koordinat rumah tempat tinggal dan titik koordinat pintu gerbang SMA Negeri 2 Purworejo. Jika jarak tempat tinggal terdekat masih sama, maka pertimbangan yang kedua yang digunakan adalah usia, di mana usia lebih tua merupakan ranking di atasnya. Kemudian yang kedua adalah jalur afirmasi. Yang pertama yang digunakan sebagai seleksi atau perankingan adalah jarak tempat tinggal terdekat berdasarkan KK, sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Jika jarak tempat tinggal terdekatnya sama, maka yang menjadi pertimbangan adalah usia yang lebih tua. Kemudian jalur yang ketiga adalah jalur perpindahan orang tua. Diukur atau di-ranking berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat. Dan kalau masih sama adalah usia yang tertua. Kemudian jalur prestasi, bobot nilai tertinggi itu menjadi dasar seleksi untuk perankingan. Dan jika nilai atau skor jadwal penyelenggaraan. Untuk jalur inklusi, tadi ada jadwalnya, jalur inklusi, penjelasan lebih awal, bahwa pengumuman sudah diumumkan tanggal 18 Mei 2021. Dan alhamdulillah di SMA Negeri 2 yang nanti kalau ada peserta didik yang termasuk dalam inklusi, tidak ada lagi kesempatan untuk mendaftarkan ulang pada jadwal reguler. Karena jadwal untuk pendaftaran peserta didik inklusi sudah dilaksanakan lebih awal, yaitu pada tanggal 20 sampai dengan 24 Mei 2021. Dan sudah diumumkan hari ini, tanggal 3 Juni 2021, dan sampai dengan saat pendaftaran 24 Mei tidak ada peserta didik yang mendaftarkan ke SMA 2 dalam jalur inklusi. Kemudian yang berikutnya KKU, kelas khusus olahraga. SMA 2 tidak termasuk sekolah yang mengusulkan KKU. Sehingga yang ini tidak saya jelaskan, kemudian yang saya jelaskan adalah yang jalur reguler. Untuk yang reguler, penetapan zonasi tanggal 21 Mei 2021 dan sudah dalam bentuk SK. Sehingga tadi sudah kami jelaskan ada wilayah zonasi reguler dan ada wilayah zonasi non reguler. Sekali lagi,
Wilayah zonasi adalah kecamatan, berarti seluruh desa di wilayah kecamatan tersebut masuk dalam zonasi PPDB SMA Negeri 2 Purworejo. Wilayah zonasi khusus itu adalah wilayah kecamatan Gebang. Wilayah ini punya kesempatan 10% kuotanya masuk di SMA Negeri 2 Purworejo. Publikasi PPDB 21 Mei sampai dengan 16 Juni 2021 dan kami sudah mempublikasikan melalui Facebook, melalui Instagram, melalui YouTube SMA Negeri 2 Purworejo. Silakan bergabung untuk selalu mengikuti perkembangan informasi terbaru terkait dengan penyelenggaraan PPDB di SMA Negeri 2 Purworejo tahun pelajaran 2021-2022. Waktu verifikasi berkas pendaftaran dan penerimaan token itu tanggal 14 sampai dengan 19 Juni 2021. Dan verifikasi berkas diharapkan peserta didik untuk hadir di SMA Negeri 2 Purworejo dan nanti akan diberikan nomor urut pendaftaran. Kemudian yang berikutnya, penerimaan token tanggal 14 sampai dengan 19 Juni 2021. Pendaftaran dibuka pada tanggal 21 Juni 2021 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 23.55 WIB setiap hari dalam masa pendaftaran. Dan ditutup pada tanggal 24 Juni 2021 pukul 16.00. Mohon maaf, evaluasi, pemeringkatan, dan kemudian yang berikutnya pengumuman hasil pada tanggal 26 Juni 2021 selambat-lambatnya pukul 23.55 WIB. Daftar ulang pada tanggal 28 Juni sampai dengan 2 Juli 2021 dan awal tahun pelajaran baru dimulai 12 Juli 2021. Adapun data dukung untuk pelaksanaan PPDB semuanya sudah by system. Yang pertama data siswa dan koordinat tempat tinggal itu berasal dari Pusdapin Kemendikbud. Kemudian data kartu keluarga KK diterbitkan oleh Dinas Permasdes Dukcapil Provinsi Jawa Tengah. Sehingga kalau ada masalah di dalam KK, maka nanti Bapak Ibu orang tua siswa bisa konfirmasi ke kantor Dukcapil, bukan kepada kami. Kemudian data siswa miskin dan anak panti itu diterbitkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, sedangkan data nakes terkait COVID-19 diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Data pondok pesantren bersumber dari Kanwil Kemenak, kemudian data prestasi dari Kanwil Kemenak dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Sistem aplikasi penerimaan PPDB Provinsi Jawa Tengah itu dilaksanakan oleh PT Telkom, kemudian dan data akreditasi berdasarkan data dari Ban SM Provinsi Jawa Tengah. Semuanya terkemas dalam satu aplikasi PPDB yang sudah disediakan oleh PT Telkom, sehingga semua sekolah penyelenggara PPDB itu adalah sebagai pengguna. Nah, kemudian batasan nakes dan pendukungnya. Ini detail terkait dengan penjelasan. Tenaga pendidik 1, tenaga kesehatan yang melayani pasien COVID-19 di rumah sakit milik pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan swasta yang bertugas di ruang isolasi COVID-19, ruang HICU, ICCU COVID-19, ruang IGD triase, dan ruang lain yang digunakan untuk pelayanan COVID-19, serta vaksinator COVID-19 dan tenaga penunjang
yang merupakan tim penanganan COVID-19 di rumah sakit. Yang kedua, yang termasuk nakes adalah tenaga kesehatan yang bekerja di laboratorium kesehatan yang memeriksa spesimen COVID-19 terkonfirmasi. Kriteria yang ketiga adalah tenaga kesehatan dan tenaga penunjang di Dinas Kesehatan Provinsi, UPT Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, termasuk puskesmas, serta klinik mampu vaksin yang melaksanakan pelayanan vaksinasi COVID-19 atau yang melakukan penelusuran kasus COVID-19, pemantauan isolasi mandiri, wisma karantina, dan atau pengembalian spesimen swab COVID-19 terkonfirmasi. Yang keempat adalah kader Babinsa dan Babim Kaptipnas yang melaksanakan penelusuran kasus COVID-19. Yang berikutnya adalah tenaga kesehatan, tenaga penunjang, dan tenaga lain yang ada di dalam poin 1 sampai dengan 4 merupakan tim penanganan COVID-19 dan telah ditetapkan gubernur, bupati, wali kota, atau kepala dinas kesehatan provinsi, kabupaten, kota, atau kepala puskesmas bagi pelaksana penelusuran COVID oleh kader Babinsa, Babin Kaptipmas, dan Direktur Rumah Sakit. Kemudian yang berikutnya, batasan penetapan zonasi berdasarkan apa? Zonasi ditetapkan berdasarkan wilayah kecamatan, sehingga seluruh desa di wilayah satu kecamatan merupakan daerah yang ditetapkan dalam wilayah zonasi satuan pendidikan. Dalam hal ini SMA Negeri 2 Projo yang di depan sudah saya jelaskan meliputi Kecamatan Kutarjo, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Butuh, Kecamatan Gombol, Kecamatan Gerabak. Dan kemudian zonasi khususnya adalah Kecamatan Gebang. Berapa usia kakak yang dipersyaratkan sebagai bukti domisili? Yaitu diterbitkan dan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan. Sehingga nanti apabila kakak baru akan bisa dikonfirmasi kepada ke Dukcapil bahwa ini bukti ada perubahan data sehingga penerbitannya tanggalnya berusia sebelum 1 tahun. Kakak, tanggal pencetakan kakak tidak bisa dijadikan dasar lamanya bertempat tinggal atau berdomisili di suatu alamat. Maka kenapa ini perlu konfirmasi ke kantor Dukcapil. 2. Yang selanjutnya, untuk melihat lama waktu bertempat tinggal atau berdomisili dilihat berdasarkan tanggal data entry atau tanggal perpindahan jika melakukan perpindahan penduduk. Yang terakhir, Dukcapil akan melakukan validasi lama tinggal menurut by name by address berdasarkan NIK untuk dilakukan verifikasi oleh dalam data kesejahteraan sosial atau DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, dan kartu PIP. Dokumen akan diverifikasi secara luring. Apakah masih berlaku surat keterangan domisili dan SKTM, surat keterangan tidak mampu, dalam PPDB tahun 2021-2022 tidak lagi memberlakukan surat keterangan domisili dan surat keterangan tidak mampu. Surat keterangan domisili hanya berlaku dalam kondisi khusus
yaitu bencana alam atau bencana sosial. Apakah satuan pendidik SMP, MTS, dan wajib melakukan input data awal? Wajib. Dan sudah dilakukan oleh seluruh SMP yang kemudian dikoordinator oleh Dinas Provinsi Jawa Tengah. Karena data yang telah diinput oleh masing-masing satuan pendidikan SMP, MTS, dan sederajat akan dilakukan verifikasi dan validasi dan sekaligus untuk mempermudah pendaftaran. Yang berikutnya, kenapa dispensasi atau prioritas anak guru pada jalur perpindahan tugas orang tua hanya diberikan kepada calon pendaftar pada SMA negeri? Karena menurut Permendikbud nomor 1 tahun 2021, jalur perpindahan tugas orang tua hanya tersedia pada SMA. Ya, saya jelaskan di sini yang dimaksud anak guru yang berlaku di dalam PPDB adalah anak guru ASN atau non ASN yang bertugas di satuan pendidikan atau satu SMA di mana guru tersebut mengajar sehingga anaknya masuk dalam jalur afirmasi. Contoh, saya mengajar di SMA Negeri 2, saya guru di SMA Negeri 2, anak saya tidak bisa masuk jalur afirmasi anak guru di SMA 1. Sehingga kalau saya guru SMA Negeri 2, maka anak saya hanya berlaku jalur afirmasi di SMA Negeri 2 Purworejo. Sehingga tidak seluruh anak guru itu dapat menempati jalur afirmasi. Saya ulang, jadi anak guru yang bisa masuk jalur afirmasi adalah anak guru yang mendaftarkan di satuan pendidikan di mana orang tuanya mengajar. Kemudian yang dimaksud berikutnya adalah kejuaraan berjenjang. Kejuaraan berjenjang adalah kejuaraan yang diselenggarakan secara terjadwal dalam tahunnya dengan seleksi dilaksanakan mulai dari tingkat satuan pendidikan, berkelanjutan, dan dipersyaratkan keikutsertaan peserta berdasarkan prestasi pada setiap jenjang di bawahnya. Kejuaraan berjenjang ini mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah. Jenis kejuaraan berjenjang tercantum dalam aplikasi input pendataan. Kalau tidak termasuk itu, berarti kejuaraan tidak berjenjang. Dan sekarang ini diakomodir di dalam PPDB tahun ini. Next. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah yang dimaksud dengan kejuaraan tidak berjenjang sebelumnya, Mbak? Atau lomba, atau invitasi, atau sayembara, selain yang tersebut pada kejuaraan berjenjang yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga pemerintah atau perguruan tinggi atau induk olahraga dan instansi atau lembaga lain sesuai dengan kewenangannya. Kemudian yang berikutnya, apakah yang dimaksud dengan anak guru pada jalur perpindahan tugas orang tua? Guru yang dimaksud adalah guru ASN, pegawai negeri, dan non-ASN, non pegawai negeri, yang dibuktikan dengan surat keputusan atau penugasan dari pejabat yang berwenang. Dalam hal ini adalah kepala sekolah. Buktikan dengan surat tugas, orang tuanya bertugas sebagai guru. Nah, kemudian yang berikutnya, apa saja yang dipersyaratkan dalam PPDB dan aspek kompetensinya,
masih sama seperti tahun kemarin, yaitu Indomie, mapel IPA, matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Ini yang nanti akan menjadi dasar perankingan untuk jalur prestasi. Kemudian yang kedua, aspek kompetensi pengetahuan dan keterampilan pada masing-masing semester yang tertuang di dalam dokumen rapot peserta didik. Bapak Ibu, nanti apabila mengalami kendala, maka hubungi kontak person kami, ada Pak Wasito, Pak Suhanda, Pak Arif, Bu Punggi, dan bisa mengikuti perkembangan terkait dengan informasi PPDB di SMA Negeri 2 Purworejo, bergabung bersama Facebook Semanda Purworejo, kemudian website sekolah, kemudian YouTube SMA Negeri 2 Purworejo, dan Instagram SMA N2 Purworejo. Demikian penjelasan PPDB secara online di SMA Negeri 2 Purworejo yang pada prinsipnya kami mengacu pada Juknis pelaksanaan PPDB Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2021-2022. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat bermanfaat untuk mempermudah pelaksanaan PPDB di tahun ini. Kita akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Anda Fitarini MSI, selaku narasumber sekaligus Kepala SMA Negeri 2 Purworejo. Selanjutnya yakni sesi tanya jawab, yang mana peserta PPDB online dapat menanyakan dengan menyebutkan nama, asal sekolah, maupun wilayah domisili. Jika ingin bertanya, dapat melambaikan tangan. Silakan. Kukuh bagus. Sudah melambaikan tangan. Ya, silakan. Mikrofonnya di-on-kan. Nama saya Kukuh Bagus Purnama Sidik. Saya asal dari SMP Negeri 3 Purworejo. Saya berdomisili di Prembun. Saya ingin bertanya maksudnya pendaftaran token itu gimana? Terima kasih. Terima kasih, kami jawab secara langsung. Pendaftaran token. Jadi nanti sebelum peserta didik mendaftarkan diri, calon peserta didik harus mendapatkan token. Token itu adalah nanti mendapatkan nomor unik dari aplikasi PPDB untuk dilakukan lebih awal sebelum PPDB dimulai. Dimaksudkan supaya calon peserta didik baru setelah mendapatkan token nanti langsung bisa mengakses aplikasi PPDB di seluruh Provinsi Jawa Tengah, khususnya di SMA Negeri 2 Purworejo. Itu Mas Kuko, sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, terima kasih. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan melalui live chat. Pertanyaannya dari Fania, jelaskan juga tentang koordinat rumah yang menentukan siapa. Kemudian apakah bisa dirubah apabila ada kesalahan? Terima kasih pertanyaannya. Jadi dukungan data. Oke, ya. Bisa dipersani semuanya. Dukungan data yang dipakai untuk membuat aplikasi PPDB di Provinsi Jawa Tengah adalah yang pertama, data siswa dan koordinat tempat tinggal berdasarkan dari Kemendikbud. Jadi yang diambil itu adalah data koordinat yang sudah ada di Kemendikbud kalau berdasarkan tulisan dan ini. Ya, jadi sekali lagi
Yang menginput siapa? Jadi di dapur sudah ada data koordinat tempat tinggal. Jadi tidak lagi nanti peserta didik baru mengukur jarak tempat tinggal dari kantor kelurahan atau kantor kepala desa sampai dengan SMA Negeri 2. Tapi koordinat tempat tinggal dengan koordinat pintu gerbang SMA Negeri 20. Jaraknya berapa? Itu pertanyaan yang disampaikan, mudah-mudahan bisa menjawab. Juga dari chat, apakah SMA 2 melayani mendapatkan token dari sekolah? Kami melayani token di sekolah karena kami akan memverifikasi dan memvalidasi seluruh persyaratan calon peserta didik baru. Sehingga diharapkan peserta didik baru datang secara pribadi, mungkin diantar orang tua, karena untuk mencegah penularan COVID tidak menggunakan angkutan umum, sehingga kami layani pendaftaran token di SMA adalah persyaratan sebagai karena nanti peserta didik baru datang ke SMA harus mengisi biodata yang menggunakan koordinasi. Kami juga ingin peserta didik nanti diberikan aplikasi ini, di mana peserta didik itu mengikuti dari hasil input data calon peserta didik. Siapa yang sudah terlempar dari kota dan siapa masih bertahan, maka selalu diikuti setiap saat. Baik, ada pertanyaan juga Ibu dari live chat untuk verifikasi berkas pendaftaran yang dibawa apa saja? Jadi untuk mendapatkan token. Yang dibawa ada, maaf, untuk SMA 2 menerima pembuatan token atau tidak? Jadi tadi saya jelaskan bahwa SMA 2 melayani secara luring atau offline peserta didik baru diharapkan datang ke SMA Negeri 2. Nanti mekanismenya peserta didik baru datang di SMA 2 Purworejo dengan memenuhi prokes, wajib pakai masker, kemudian cek suhu tubuh, cuci tangan pakai sabun, kemudian nanti di ruang GWK kami akan memfasilitasi pelayanan pembuatan token. Ya, sambil peserta didik membawa persyaratan seluruh persyaratan PPDB yang kemudian akan kami verifikasi. Tapi nanti jika ada perubahan perkembangan informasi, nanti akan kami jelaskan melalui website atau melalui media online yang sudah kami sediakan. Atau barangkali nanti peserta didik bergabung dengan WA Group di peserta didik baru SMA Negeri 2 Purworejo supaya bisa melihat informasi secara up to date. Begitu? Ya, Mbak Cestiana itu. Baik, ada pertanyaan lagi tentang piagam. Ada 2 piagam, misal juara cerdas cermat juara 1 kabupaten dan juara taekwondo provinsi juara 2. Apakah keduanya dipakai atau salah satu saja piagamnya? Untuk juara kejuaraan, piagam kejuaraan yang satu cabang olahraga, cabur, maka hanya diakui satu prestasi tertinggi. Ya, jadi satu cabur hanya diakui prestasi yang tertinggi. Semoga saja nanti tidak ada perubahan informasi dari aplikasi PPDB. Jika ada perubahan nanti kami informasikan. Baik, terima kasih. Saya beri kesempatan kepada peserta yang melalui Zoom. Jika ada yang ingin bertanya, disilakan. Yang live melalui Zoom, ada yang ingin ditanyakan? Destiana itu mengambilkan tangan. Destia. Ada, Bu. Silakan. Oh ya, Destiani, silakan. Ya, izin bertanya, Bu. Soal zonasi khusus, itu
persaingannya dengan yang di wilayah kecamatan zonasi khusus saja atau dengan zonasi khusus lainnya? Dan zonasi khusus itu yang dibuat pemeringkatan itu soal jarak atau sama nilai, Bu? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi untuk wilayah zonasi khusus, bersaingnya hanya satu wilayah zonasi khusus 10%. Nah, sehingga nanti disarankan kalau memang betul-betul punya prestasi, maka saran saya ikutlah atau masuklah pada jalur prestasi. Ya, sekalipun misalnya jarak zonasi sangat dekat dengan SMA Negeri 2. Bagi anak-anakku semuanya yang punya prestasi, nilai rapotnya bagus, maka saya sarankan untuk penuhi dulu jalur prestasi. Karena kuotanya cukup banyak. Ya, cukup banyak. Jadi jalur prestasi itu bisa masuk dalam wilayah zonasi reguler maupun zonasi non reguler dan wilayah luar zonasi. Itu masuknya di jalur prestasi. Jadi ada prestasi zonasi dan prestasi luar zonasi. Yang penting di jalur prestasi dipenuhi dulu dan nanti dilihat pemerikatannya. Kalau memang sudah terlempar dari kota, kemudian pindah ke jalur zonasi. Dan yang saya sarankan pindah itu yang jaraknya dekat. Ya, yang jaraknya dekat yang pindah jalur zonasi. Ya, jadi sekali lagi untuk jalur prestasi dipenuhi dulu oleh seluruh calon peserta didik baru yang nilainya baik dan punya tambahan bonus nilai sertifikat. Nah, kemudian sambil dipantau setiap saat. Nanti kalau sudah terlempar dari kuota, maka yang saya sarankan untuk pindah ke jalur zonasi adalah calon peserta didik baru yang jaraknya paling dekat dengan SMA Negeri 2 Purworejo. Itu ya. Ya, Bu, terima kasih. Ya. Baik, Ada lagi? terima kasih Ibu. Ini ada yang bertanya tentang fakta integritas. Ya. Ada beberapa pertanyaan. Ya. Fakta integritas itu adalah sebagai bukti bahwa data yang dientrikan itu adalah akurat dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka kenapa harus ada materai 10.000 di atasnya? Maka calon peserta didik nanti yang terbukti memanipulasi data, konsekuensi dari itu maka didel dari daftar peserta didik SMA Negeri 2 walaupun sudah dalam posisi diterima atau masuk dalam kuota. Itu posnya PPDB SMA Negeri 2 Purworejo. Jadi sekali lagi, fakta integritas nanti dibaca dengan detail, dipahami dengan bagus, kemudian kalau sudah dipastikan benar, maka kemudian segera ditandatangani. Ya, dipastikan data yang di-entry, data yang ada di aplikasi itu dipastikan benar. Supaya kita sama-sama memverifikasinya, supaya tidak ada yang dirugikan. Itu ya. Jadi ini contoh fakta integritas yang nanti akan ditandatangani oleh calon peserta didik beserta orang tuanya. Sehingga diingat-ingat ketika nanti mendaftarkan harus didampingi orang tua, karena di sini orang tua akan membubuhkan tanda tangan di dalam fakta integritas. Apa pertanyaannya? Sudah terjawab? Semoga yang live chat sudah dapat memahami jawaban dari narasumber. Selanjutnya masih diberi kesempatan kepada peserta yang melalui Zoom untuk bertanya. Silakan. Untuk angkat tangan. Ada lagi? Danang. Oh ya, kepada Danang silakan menyebutkan
Asal sekolah ataupun wilayah Anda? Saya Danantri Pamuji, saya sekolah di SMP Negeri 5 Purworejo. Lokasi rumah saya Panggel Delangu, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Saya ingin bertanya tentang fakta integritas itu membuat sendiri atau dibuatkan oleh sekolah? Pertanyaannya, fakta integritas dibuatkan sendiri atau dibuatkan sekolah, begitu ya? Ya, tadi sudah ditayangkan form fakta integritas Iya. itu sudah dibuatkan oleh SMA Negeri 2 Projo. Formatnya sudah dibuatkan. Ya, ini bunyi surat pernyataan fakta integritas ditulis sudah seperti ini. Kalian tinggal mengisi nama, NISN-nya, alamat dan seterusnya. Maka ini dibaca dengan baik. Kemudian nanti kalau sudah dipastikan benar, akurat datanya dalam pengisian, maka kemudian ditandatangani di atas materai 10.000 dan kemudian orang tua kalian mengetahui di samping ini. Ya, jadi maksud fakta integritas ini untuk menjaminkan bahwa seluruh data yang entry di dalam aplikasi BPDB sudah akurat. Maka jika ada manipulasi data, maka pernyataannya berbunyi saya siap menerima sanksi dikeluarkan dari sekolah. Ya, terima kasih. Ya, nanti file paparan saat ini akan dibagikan melalui link yang akan dibagikan lewat Instagram. Itu ya, jadi nanti para peserta Zoom ini akan mendapatkan materi yang akan dibagikan melalui link yang akan kami berikan lewat Instagram SMA Negeri 2 Purworejo. Jika ada pertanyaan, nanti bisa menghubungi kontak person yang ada di slide yang tadi kami tayangkan. Ada lagi barangkali yang perlu ditanyakan? Silakan. Oke, ya, ini ada pertanyaan. Sebentar saya menjawab pertanyaan dulu yang ada di ruangan ini. Ada pertanyaan, seandainya mendaftar di SMA 2 sudah tidak masuk kuota, artinya terlempar, maka apakah otomatis ditempatkan oleh sistem ke SMA yang lain? Segera mendaftarkan di sekolah yang dituju. Pilihannya adalah dipilih jarak yang terdekat. Ya, itu untuk anak-anak yang sudah terlibat dalam ranking BPDB. Tadi ada pertanyaan nih, ada bagaimana kalau saya jarak rumah tinggalnya terdekat dengan SMA 4? Apakah saya boleh mendaftar di SMA 2? Oke. Kalau berdasarkan itu kan daftar di SMA 2, nah kalau daftar di SMA 2 jaraknya kalau itu terlalu jauh, kamu punya prestasi, kamu punya sertifikat, sebaiknya masuk jalur prestasi. Ya, tetapi kalau kalian sudah mendaftar di SMA 4, ya otomatis kamu diterima di SMA 4 karena jaraknya terdekat. Tapi kalau misalnya berkeinginan daftar di SMA 2, cek jarak zonasinya setiap saat bisa dipantau. Kalian juga bisa memantau apakah masih bisa masuk dalam kuota, nanti dicek. Ya, kalau memang sudah tidak masuk kuota, misalnya masuknya jalur prestasi, tidak masuk kuota, bisa pindah ke jalur zonasi, pilih SMA yang terdekat. Gitu ya. Ini yang bertanya lewat live chat, karena rumah tinggalnya kalau dilihat dari ordinat, dia lebih dekat dengan SMA 4. Gitu ya. Sekali lagi, untuk anak-anakku yang rumahnya berdekatan dengan SMA yang lain, selain SMA 2, tapi punya keinginan, punya cita-cita untuk sekolah di SMA 2, maka caranya pilih jalur prestasi hari, apakah masih masuk dalam kuota,
seandainya terlempar dari kuota, maka segera move on, segera pindah dan mendaftar di sekolah yang zonasinya lebih dekat. Itu ya. Baik, terima kasih jawaban dari narasumber kita. Selanjutnya masih dibuka sesi. Masih ada di live chat ini, Mbak Afifah. Maaf, Ibu izin bertanya, bagaimana cara mendapatkan nomor token pendaftaran jika tidak langsung ke SMA 2? Kalau nomor token, otomatis saat ini, informasi saat ini harus datang ke SMA 2. Ya, harus datang ke SMA 2. Karena apa? Ada verifikasi terhadap berkas persyaratan pendaftaran siswa baru sebagai syarat untuk mendapatkan token. Tapi bagaimana seandainya kalian ada yang terkonfirmasi positif sedang menjalani isolasi mandiri, maka bisa diwakilkan oleh saudara kalian yang dalam kondisi sehat atau keluarga kalian yang dalam kondisi sehat. Karena memang sedang masa sulit seperti ini, kita semuanya harus jujur. Kalau sedang terkonfirmasi, sebaiknya tidak keluar dari rumah, tapi tetap menjalani isolasi mandiri, dan kalian bisa meminta bantuan saudara atau mungkin anggota keluarga yang dinyatakan sehat. Gitu ya. Ada pertanyaan juga dari live chatting, itu Nurul Hidayah. Maaf, apakah piagam juara umum untuk jalur prestasi berlaku? Di situ ada namanya piagam berjenjang atau kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang. Yang penting dimasukkan semuanya kalau itu memang ada bukti sertifikatnya dan minimal adalah tingkat kabupaten. Ya, minimal tingkat kabupaten. Sehingga di PPDB tahun ini semua kejuaraan diakomodir baik itu berjenjang maupun tidak berjenjang. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, apa perjurusan? Oke. Pertanyaan pertama, apakah untuk PPDB langsung memilih jurusan IPA atau IPS? Sementara ini iya, tapi kita tunggu karena di Jateng sudah ada SMA penggerak atau sekolah penggerak itu di mana penjurusannya mulai kelas 11. Ya, tapi kita tunggu jobdesk lebih detailnya, nanti informasi terbarunya akan kami update melalui Instagram, Facebook, ataupun YouTube yang kami miliki. Silahkan nanti bergabung termasuk dengan website sekolah kami. Kemudian kuota afirmasi nakes 5% itu dari seluruh kuota siswa atau kuota perjurusan. Menghitungnya begini. Jadi kuota SMA Negeri 2 itu 288. Kalau kalian masuk kuota afirmasi nakes 5%, berarti 5% dari 288. Gitu ya. Nah, nanti kalau kalian memilih jurusan IPA atau IPS, itu enggak masalah, yang penting dari total kuota 288. Gitu ya. Ya. Akan kami informasikan lagi karena terkait dengan mendapatkan token sebelum pendaftaran. Saya yakin token itu bisa dipakai untuk mendaftar di seluruh SMA negeri segalanya. Jadi apakah masih mengejar waktunya? Kenapa harus berlari? Toh dengan handphone yang ada di genggaman, kalian bisa mendaftar secara online kalau sudah mendapatkan token. Pengalaman tahun kemarin, saya punya calon peserta didik yang luar biasa, setiap 5 menit pindah sekolah. Sepanjang itu belum tutup, dan sepanjang itu bisa diterima oleh sistem, dan masuk ke dalam sistem namanya selamat. Tapi seandainya tidak, adalah jalur pada keluar-keluar yang lebih stres. Jadi biasanya anak-anak yang prestasi ini yang setiap saat pindah jalur, karena apa? Oh, di SMA 7 masih pindah dari SMA 3 ke SMA 7. Nanti SMA 7 sekian menit terlempar, pindah lagi. Nah, ini makanya kalian ketika sudah mendaftar harus rajin mengecek apakah kalian masih masuk di
dalam kuota. Seandainya tidak, maka segera berpindah jalur ataupun berpindah satuan pendidikan, dipilih yang jarak zonasinya paling dekat. Itu solusinya. Itu ya. Ada lagi pertanyaan melalui live chat? Ini Mimin sudah tadi ya, izin menanyakan Bu, ketentuan untuk kuota afirmasi nakes sudah ya, maksimal 5% ya. Nakes itu siapa? Tadi sudah di slide, sudah ada, nanti akan dibagikan. Waktunya dari jam berapa sampai jam berapa ya? Oke, verifikasi berkas, penerimaan token itu dilayani pada jam kerja. Jadi jam 7.00 sampai dengan jam 15.30. Setiap hari kerja, kecuali Jumat, itu jam 13.30. Kecuali nanti ada penjelasan tersendiri terhadap informasi terbaru untuk jam kerja panitia PPDB. Jadi sementara saya informasikan untuk mendapatkan token itu dilayani pada jam kerja di setiap hari, Senin sampai dengan Kamis 7.00 sampai dengan 15.30, dan kemudian hari Jumat 7.00 sampai dengan 12.30. Setengah 2 ya. Setengah 2 berarti 13.30. Ada lagi? Ada lagi yang pertanyaannya berbeda? Sudah semua kayaknya ya? Oke. Baik. Terima kasih kepada Dr. Ana Fitriani MSI yang telah memaparkan dan menjawab pertanyaan dari peserta sosialisasi PPDB secara online. Sekali lagi saya informasikan, informasi terkait PPDB SMA Negeri 2 Purworejo akan dibagikan melalui media sosial SMA Negeri 2 Purworejo. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti sosialisasi PPDB SMA Negeri 2 Purworejo, baik yang melalui Zoom maupun live streaming YouTube. Selanjutnya, saya ucapkan kepada calon peserta didik SMA Negeri 2 Purworejo untuk selamat berjuang. Itu saya akhiri, mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Kepala SMP di seluruh wilayah Zonasi SMA Negeri 2. Terima kasih atas segala bantuannya. Terima kasih kebersamaannya. Terima kasih para orang tua, wali, siswa. Terima kasih anak-anak yang hebat semuanya. Selamat berjuang untuk bisa bekerja bersama kami. Ya, tetap berprestasi di era pandemi COVID-19. Salam sehat, salam sukses untuk panjenengan semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah, alamin. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ayo, mabar. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sukses semuanya. Amin. Amin. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Teguh, Pak. Iya, semangat, salam sukses. Sama-sama Bu Vita, semoga sukses. SMA 2 sukses. Amin. Ya, terima kasih. Saling support untuk menguatkan bersama. Iya. Mbak Priya, terima kasih sudah bergabung. Bro, hai mabar, Bro. Mbak Budi, terima kasih. Luar biasa, Jen. Pak Jokain, halo, kita ketemu lagi. Iya, Bu Yuni matur nuwun sudah bergabung. Suka satu dan sama nih.